Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentar Anda agar kami makin bersemangat dalam memberikan Anda konten-konten yang semakin baik tentunya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia dengan nama GJTL atau Gajah Tunggal Tbk. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada maksud bagi kami untuk mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham yang kami beritakan. Ini hanya untuk menambah kasanah pengetahuan kita di dalam melihat begitu banyaknya emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Oke, Gajah Tunggal atau GJTL didirikan tanggal 24 Agustus 1951 dan memulai usaha komersialnya pada tahun 1953. Jadi sudah cukup tua sekali Gajah Tunggal ini. Dan kantor pusat dari Gajah Tunggal beralamat di Wisma Hayam Wuruk lantai 10, Jalan Hayam Wuruk 8, Jakarta. Dengan pabriknya terletak di Tangerang dan juga di Serang, Banten. Dan berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup dari kegiatan GJTL terutama meliputi bidang pengembangan, pembuatan, dan penjualan barang-barang dari karet, termasuk ban dalam dan juga ban luar segala jenis kendaraan, flap dan rim tape, serta juga produsen kain ban dan karet sintetis. GJTL memproduksi dan memasarkan ban dengan merek seperti merek sendiri yaitu Zeneos dan GT Radial, dan juga ban lisensi seperti merek IRC atau IRC Tire, Ino Rubber Company atau IRC Jepang. Dan Gajah Tunggal memang merupakan pemegang lisensi dari IRC. Dan Gajah Tunggal juga melakukan investasi saham pada perusahaan yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia, yaitu Polychem Indonesia Tbk atau ADMG sebesar 25,56%. Dan kalau kita lihat Gajah Tunggal saat ini di pasar modal Indonesia adalah sebuah saham yang diperdagangkan dengan harga Rp452 dengan market capital atau nilai pasar 1,58 triliun. Dan kalau kita lihat, memang EPS Gajah Tunggal tahun ini berada dalam negatif 81. Ini disebabkan karena EPS di kuartal pertama hancur, negatif 116 poin. Tapi yang perlu dicatat atau diperhatikan adalah EPS Gajah Tunggal di kuartal kedua berada dalam teritori positif, bahkan sangat besar di 75. Dan ini membuat EPS mereka dari Q on Q dan maupun secara year on year menjadi membaik. Dan perlu kita perhatikan memang sebagai produsen ban, Gajah Tunggal sangat tergantung dengan harga karet dunia, di mana harga karet dunia yang cukup baik tahun lalu membuat laba Gajah Tunggal sebenarnya sudah cukup membaik, berada dalam teritori hitam tahun lalu di 77, tentunya jauh lebih baik daripada tahun 2018 dan juga tahun 2017 di mana harga karet dunia terus-terusan berada di posisi yang tinggi. Dan kalau kita lihat fundamental dari Gajah Tunggal, salesnya adalah 5,93 triliun, asetnya 18,37 triliun, liability-nya adalah 12,24 triliun dengan equity sebesar 6,12 triliun, dan net profit-nya minus 141,14 miliar. Dan kembali saya ingatkan bahwa di kuartal kedua di saat yang lain terpukul, justru Gajah Tunggal memperoleh profit yang cukup besar. PE ratio atau PER dari Gajah Tunggal adalah minus 5,58 kali karena memang profitnya negatif. Dan price to book value ratio-nya adalah sangat murah, yaitu 0,26 kali. Sedangkan net profit margin-nya adalah minus 2,38%. Return on equity-nya minus 4,62% dan return on asset-nya minus 1,54%.
Dan Gajah Tunggal memang sejak tahun 2017 tidak pernah membagikan dividen, karena memang keadaan karet dunia, situasi karet dunia yang memang dalam beberapa tahun terakhir naik cukup tajam. Kemudian kalau kita lihat rasio utangnya, juga rasio utang dari Gajah Tunggal ini tidak begitu baik ya, atau sangat tinggi, ada di 199,93%. Dan Gajah Tunggal sendiri sebenarnya sudah melantai cukup lama di pasar modal Indonesia, mulai terjun ke pasar modal tanggal 8 Mei tahun 1990 dengan pemilik terbesarnya atau pengendalinya adalah Denham Pte Limited 49,5%, dan kemudian disusul oleh company financier Michelin, jadi dari Perancis ini, produsen ban Michelin senilai 10%, dan masyarakat sebesar 40,5%. Dan presiden komisarisnya adalah Dr. Anda Sutanto, sedangkan presiden direkturnya adalah Bapak Sugeng Raharjo. Dan kalau kita lihat pergerakan harga bulanan dari Gajah Tunggal, ya ini harga terendahnya adalah 410, sedangkan harga tertingginya adalah 488. Ini membuat Gajah Tunggal secara bulanan berada dalam mid channel atau daerah tengahnya. Sedangkan secara year to date Gajah Tunggal bergerak dari 232 sampai dengan 650, dan harga tertingginya dalam 5 tahun terakhir adalah 1755. Dan investor asing dalam 1 bulan terakhir mencatat net foreign sales sebesar 2,84 miliar rupiah, dan selama 1 tahun terakhir sebesar 26,46 rupiah. Dan demikianlah apa yang bisa kami sampaikan mengenai Gajah Tunggal, sebuah produsen ban terbesar di Indonesia mungkin, yang keadaan perusahaannya sangat tergantung dengan harga komoditi karet, yang tidak membagikan dividen dalam beberapa tahun terakhir, kemudian mempunyai valuasi sangat murah, price to book value-nya kecil, rasio hutangnya jelek. Tapi yang cukup menarik, walaupun mereka masih dalam teritori rugi, di kuartal kedua mereka bisa membalikkan keadaan menjadi positif. Demikianlah paparan kami, semoga bermanfaat. Anda yang memutuskan apakah Anda akan memasukkan Gajah Tunggal dalam watchlist Anda. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai informasi dan insight menarik lainnya dari carakaya.id.